1 Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan 3 ayat 10. Pada presentasi hari ini saya akan presentasikan penjabaran dari ayat 28 sampai dengan pasal 3 ayat 3. Secara latar belakang, 1 Yohanes 2 ayat 28 dengan 3 ayat 10 itu merupakan suatu perikop yang menyatakan suatu tema tentang ujian dari ketaatan atau kebajikan yang disebut sebagai righteousness secara moral. Yohanes hendak menyatakan bahwa bukti dari menjadi seorang Kristen atau orang percaya bukan hanya melalui hal ortodoksi, yaitu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau hukum-hukum tentang kebenaran itu, tetapi juga tercermin dalam sikap hidup yang benar, righteous. Dalam perikop ini, Yohanes mengkaitkan ujian dari kepatuhan secara moral dengan kemunculan atau kedatangan daripada Kristus. Dapat kita lihat pola ketaatan dalam perbuatan yang ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 3 ayat 10 terjabar sepanjang perikop tersebut. Dengan kita melihat di sebelah kiri sisi ada hal yang menarik di situ menggunakan kata pas atau everyone dan juga kata definite article dengan participle ayat pasal 3 ayat 7 dan 3 ayat 8 yang mengatakan the one atau disebut sebagai the person who act. Nah, itu semuanya itu ada dalam pola-pola yang terstruktur sepanjang 1 Yohanes 1 ayat 28 sampai 3 ayat 10 ini. Seperti dapat kita lihat, teks yang sudah diterjemahkan di ayat 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29 adalah demikian. Dan saya mencoba untuk melakukan pengolahan struktur yang mana dapat kita lihat sebagai berikut. Kata kainun di sana atau diterjemahkan sebagai and now merupakan kata hubungan transisi yang menghubungkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf atau kalimat berikutnya. Dengan frasa ini, maka penulis membawa pembaca ke suatu topik paragraf yang baru, namun tetap berhubungan dengan apa yang telah ditulis sebelumnya pada surat ini. Kata teknia, atau diterjemahkan sebagai dear children, merupakan kata benda dengan bentuk vokatif yang menyatakan suatu seruan. Dengan melihat pola kemunculan sepanjang surat 1 Yohanes ini, untuk menghubungkan dengan ide yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan sebuah seruan penuh kasih kepada pembaca surat ini. Pada frase menete and auto, kita melihat kata kerja menete merupakan bentuk present aktif imperatif yang menyatakan suatu seruan atau perintah. Bentuk present menyatakan suatu tindakan yang berkelanjutan. Sedangkan and auto atau diterjemahkan sebagai in him merupakan keterangan objek. Dalam konteks ayat ini, Yohanes memerintahkan agar jemaat yang dia panggil sebagai anak-anak yang kasih untuk tetap tinggal terus di dalam Tuhan. Seperti kita lihat pada gambar, kata ina otan fanevote ekomen parresian. Ina di sana merupakan suatu klausa purpose statement yang menyatakan tujuan dari perintah tersebut. Dan tujuan itu dikaitkan dengan kata subjunctive ekomen dan me ais kun tomen. Sedangkan kata otan vanerote ada satu hal yang menarik dalam beberapa manuskrip tertulis sebagai kata ean atau if, yang mana kalau secara terjemahan berbeda, tapi keduanya mempunyai suatu kesamaan secara conditional conjunction sebagai conditional conjunction, sehingga secara keseluruhan konteks masih mengacu pada satu ide yang sama. Dalam hal ini, suatu penanda akan klausa protasis yang disusul dengan kata kerja berikutnya yang merupakan bentuk aorist middle subjunctive yang mempunyai makna suatu tindakan yang bersifat potensi atau kemungkinan yang terjadi sekali dan dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Dengan mengingat bahwa mood subjunctif juga menyatakan suatu tindakan yang berupa kemungkinan dan dapat dipahami sebagai suatu ketidakpastian,
kita harus memahami secara konteks bahwa maksud penulis yang mengacu pada kata phanerote atau he may appear yang mengacu kepada kedatangan atau kemunculan Kristus kembali bukan bermaksud meragukan apakah Kristus akan datang kembali atau tidak, tetapi lebih pada waktunya kapan Kristus akan datang kembali. Sehingga dengan melihat konteks hal ini, maka saya pribadi melihat penggunaan kata otan lebih tepat daripada beberapa terjemahan yang menggunakan kata ean. Karena kata otan yang terjemahkan sebagai whenever lebih tepat secara konteks dalam menyatakan ketidakpastian secara waktu. Kata hubung conditional ina merupakan kata hubung yang menyatakan purpose statement mengacu pada dua kata kerja dengan mood subjunctive, yaitu yang pertama ekomen paresian atau we may have confidence dengan bentuk aorist aktif subjunctive. Hendak menyatakan bahwa tindakan mempunyai keyakinan merupakan suatu tindakan one point action. Suatu tindakan terjadi satu kali dan bersifat kemungkinan. Maknanya bahwa penulis dan pembacanya dapat mempunyai suatu keyakinan atau suatu keputusan yang terjadi satu kali. Kata subjunktif yang kedua adalah me aiskuntomen atau diterjemahkan sebagai we may not be made ashamed dengan bentuk aorist pasif subjunktif, hendak menyatakan bahwa subjek, dalam hal ini Yohanes dan penerima suratnya, dikenai suatu tindakan tidak mendapat malu, yang merupakan suatu tindakan one point action, yaitu suatu tindakan yang terjadi satu kali dan bersifat kemungkinan. Maknanya bahwa penulis dan pembaca tidak dipermalukan saat kedatangannya kembali, atau parousia, yaitu yang terjemahkan sebagai coming atau the present dari Christ itu sendiri. Dari kedua tujuan akibat ini merupakan suatu kontras antara mempunyai keyakinan dan mendapat malu, di mana kata ekomen berkontras dengan tomen. Confidence berkontras dengan made ashamed. Yang menarik dari bentuk kata me tomen dapat diartikan sebagai middle ataupun pasif. Makna dalam voice pasif dalam konteks ini menyatakan suatu keadaan dipermalukan atau being put ashamed atau being disgraced. Sedangkan dalam voice middle dalam konteks ini dengan dikombinasikan dengan frase auto of him membawa kesan memisahkan diri dari dia atau menjauhkan diri dari hadapannya, yang menyatakan suatu tindakan mundur dengan sendirinya karena malu. Karena itu dalam beberapa diterjemahkan sebagai shrink into shame. Selanjutnya ayat 29, kata ean merupakan conditional conjunction yang disusul dengan kata kerja adt atau you may know, menandakan bahwa kalimat ini merupakan suatu clausal conditional. Kata kerja adt sendiri, you may know, menggunakan bentuk perfect aktif subjunctive yang menyatakan kemungkinan atau potensi dari suatu tindakan yang telah selesai dilakukan. Jadi merupakan suatu penjelasan dari complete action. Kata ot di situ merupakan clause explanatory conjunction yang menjelaskan frase dikaios esti, he is righteous.